jawaban anak kita sesuai dengan yang namanya, sesuai dengan yang kita harapkan, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang jawabannya itu macam-macam yang nggak sesuai, itulah yang beratnya. Memahami gaya dan situasi remaja. Saya dulu itu meminta waktu anak-anak SD ke masjid itu ya pakai sarung, ke masjid itu ya pakai yang namanya baju takwa atau baju ini, pergi ke masjid pakai songkok. Tetapi ketika anak saya remaja, saya harus mau tidak mau untuk mengurangi standar. Sekarang yang saya paksa hari Jumat saja. Tetapi yang lain mungkin dia lebih fleksibel dan lain sebagainya. Yang jelas adalah bahwa sesuai dengan syariat. Karena kadang kalau saya tanya itu jawabannya ini kan sudah sesuai yang diajarkan guru saya. Kaos, terus kemudian celana panjang. Ya kadang-kadang kaos saya tolak, Mas. Kaosmu di belakang ada ini loh, ada kata-katanya, tolong ini. Ya dia bisa ini, tetapi saya harus betul-betul memahami itu. Lah, melakukan aktivitas bersama. Saya mohon Bapak Ibu lakukan aktivitas. Mungkin mancing bersama, mungkin badminton bersama, mungkin mencuci mobil, yang jelas yang disukai oleh anak kita lakukan bersama mereka. Yang kedua Bapak Ibu, bersinergi. Bapak Ibu, ciri orang tua yang baik adalah orang tua yang mampu mendelegasikan sebagian pekerjaan orang tuanya kepada anak remajanya. Contoh bagi saya, bahwa sepeda motor saya ini jelek, dipakai semua anak, maka saya mohon yang namanya nyuci bukan saya. Ada anak saya senangnya nyuci sendiri, ada anak saya yang sukanya dibawa ke tempat pencucian. Saya nggak mau protes itu. Kenapa masalahnya? Yang penting adalah target terakhir sepeda motor itu bersih. Dan ini adalah kita delegasikan, kita berikan itu. Terus kemudian share tanggung jawab, hampir sama ya. Kemudian share ide, ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai semua ide tentang rencana membeli mobil keluarga itu semuanya kita ambil. Anak tidak diberi kesempatan untuk dia memberikan ide. Ya tentu kita tahu kita harus memposisikan porsinya. Contoh, kalau porsi jenis sepeda mobilnya dari kita, bolehlah anaknya warnanya, bolehlah anaknya mungkin aksesorisnya, bolehlah warna anaknya itu mungkin interior dan lain sebagainya. Tapi minimal sebagian ide untuk membeli mobil itu jangan semuanya didominasi oleh orang tua. Nah, selanjutnya sebagai coach, ya coach itu sebenarnya lebih mendengar. Dari mendengar itu juga kadang-kadang harus menegur, ini sebagai coach, direction coach ya. Kemudian kadang-kadang harus memeluk di saat ini, seperti coach di sepak bola itu loh, kadang-kadang menegur, kadang-kadang ini mencium dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teladan Bapak Ibu. Saya mohon orang tua untuk menjadi anak-anak yang baik, yang selalu berakhlak karimah, perilaku orang tuanya, sikap orang tuanya tentu harus layak diteladani. Selanjutnya juga membuat keputusan. Contoh yang sederhana sajalah sebenarnya, kita naik mobil, kita berkendara keluar kota, terdengar azan. Bolehlah ketika terdengar azan itu kita diskusikan sama anak-anak kita, kira-kira bagusnya kita sholat di mana. Biar anak diberi yang namanya kesempatan untuk membuat keputusan. Dan itu sesuatu yang indah kalau itu. Ibadah juga sebagai contoh, kemudian saat emosi ini penting. Orang tua yang emosinya tidak terkontrol, tentu anak-anak remaja kita akan meniru itu.
Saya kira itu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Miftahul Jinan yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua dengan tema tadi, kiat mengawal generasi Islam yang berakhlak. Baik Bapak Ibu wali murid, kita masih ada sekitar 15 menit untuk bertanya kepada Ustadz Miftahul Jinan terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Namun sebelum sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu. Di kolom chat sudah kami share, jadi Ustadz Miftahul Jinan ini menulis beberapa buku, dan barangkali Bapak Ibu bisa ngecek beberapa buku, ini sudah kami share di kolom chat ya. Baik Bapak Ibu, ini dari mamanya Anissa mungkin ingin bertanya. Kalau enggak ada, Bapak Ibu silakan boleh bertanya langsung atau ditulis di kolom chat. Kalau enggak ada, ini saya tanyakan pertanyaan yang masuk ke WA saya. Ada? Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan dari wali murid kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita itu membatasi penggunaan gadget? Sementara untuk saat ini kita ketahui bersama bahwa gadget itu seperti menjadi kebutuhan, tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Monggo dijawab dulu Ustadz, silakan. Oke, terima kasih. Begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya sih membatasi gadget itu basisnya adalah sebuah kejadian kalau sudah terlanjur. Jadi contoh mamanya kita lihat bahwa anak-anak itu kok sulit dibangunkan. Analisanya adalah jam 11 baru bangun, baru tidur dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ kita diskusi sama anak, kira-kira jam berapa untuk mudah dibangunkan. Bisa jam setengah 10 atau jam 10. Itu sudah ada pengurangan. Pengurangan yang kedua tentu adalah sistemnya adalah mengenai jam di mana keluarga harus bertemu. Tidak ada gadget habis maghrib, habis ini. Kenapa harus kita lakukan itu? Nah, disitulah yang namanya, disitulah kita bisa di titik itu. Waktu sholat, jadinya waktu sholat itu juga bisa. Dari situ sebenarnya kita bisa melakukan pengurangan-pengurangan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah tentang apakah disepakati bahwa di sekolah itu boleh megang gadget atau tidak. Berarti ketika berangkat ke sekolah ada komitmen, kalau tidak boleh berarti gadget dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu sudah pengurangan yang luar biasa ini. Kecuali memang ada gurunya yang pakai prosedur tertentu membutuhkan gadget untuk akses di internet. Laptopnya itu bisa saja, tetapi saya mohon itu pun juga pakai yang namanya betul-betul pakai prosedur bahwa jam sekian dan itu akan digunakan untuk akses internet, itu disepakati. Nah, indahnya kesepakatan itu yang ngomong bapaknya, tetapi yang ngawal ibunya. Itu penting. Ojo sing ngomong ibunya, sing ngawal ibunya, berat bagi ibu. Atau sebaliknya adalah bapaknya suruh ngomong sekaligus ngawal, nggak bisa. Ya dua-duanya lah, saling mengawal, saling mengontrol dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting, jika anak memang melakukan pelanggaran di aspek manajemen waktu gadget, ya sesekali diambillah gadgetnya itu untuk tentang waktu, lalu diskusi tentang aturan. Gitu Ustaz, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Jinan jawabannya terkait gadget tadi. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga dari wali murid untuk sekolah. Apakah sekolah itu memperbolehkan siswa untuk membawa gadget? Mungkin sedikit saya informasikan ke Bapak Ibu wali murid bahwa di sekolah itu siswa boleh membawa gadget. Tetapi sebelum
jam pelajaran dimulai pagi, semua HP ataupun perangkat lainnya itu dikumpulkan, kemudian ditaruh di loker, dan itu baru bisa diambil ketika jam pelajaran selesai. Kalau misalnya di tengah perjalanan atau jam pelajaran, itu anak menggunakan gadget, insya Allah itu kemungkinan ada ulangan harian atau apa, dengan seizin gurunya. Setelah itu nanti gadgetnya dikembalikan, dimasukkan loker kembali. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Ustadz ini ada pertanyaan. Boleh. Sebentar saya bacakan. Bagaimana cara kami berkomunikasi yang baik dan amanah kepada anak kami yang tidak serumah Ustadz? Jadi mungkin di luar kota, ini banyak wali murid di SMP Muhammadiyah 5, posisi putranya di Surabaya, orang tuanya ada yang di Kalimantan, Sumatera, bahkan ada yang di luar negeri. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Kalau saya sih sebenarnya adalah bangun komunikasi itu yang hindari kita dominan ya. Anak saya juga beberapa orang di luar kota dan saya harus berkomunikasi dengan mereka. Saya lebih memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Supaya mendengar yang baik, saya selalu sering menanyakan yang namanya hal-hal yang ringan bagi mereka untuk menjawabnya. Contoh mamanya, dalam minggu yang lalu ini atau minggu yang sudah kamu jalani ini, apa sih yang menarik bagi kamu atau yang paling berkesan? Begitu. Apa yang membuat itu berkesan bagi kamu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa anak untuk bercerita. Kalau kita ngomong sama anak, lalu kita yang dominan, kita yang menceramai dari awal sampai akhir, siapapun males yang namanya untuk mendengar kita. Ya kan? Karena sebenarnya ceramah atau nasihat bagi anak-anak jangan lama-lama lah. Ya kan? Ayo kita bangun buat anak kita banyak bercerita, banyak berkomunikasi dan lain sebagainya. Contohnya anak kita barusan beli yang namanya laptop baru. Ya kita tanya, ini laptopnya 1 minggu ini ada problem nggak, Le? Oh nggak ada, alhamdulillah. Terus apa yang menjadi lebih mudah dengan laptop baru ini? Mengapa itu terjadi? Oke. Dari laptop baru ini apa sih pelajaran kamu dapat ambil? Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu banyak bercerita. Dan kalau seperti itu akhirnya anak suka bercerita. Begitu Ustaz. Baik, ini kayaknya banyak ini pertanyaan. Mulai saya ya, coba, Ustaz. saya coba bacakan. Ini ada anak yang gadgetnya selalu di password Ustadz. Bagaimana nih kiat orang tua berkomunikasi yang baik sehingga anak itu nggak merasa dicurigai, merasa dimata-matai seperti itu. Monggo silakan dijawab. Oke. Kalau anaknya gadgetnya di password, oke. Lalu kita minta, coba Mamang lihat gadgetnya. Dia nggak boleh, itu tandanya yang di dalam ada masalah. Ya, atau sebentar saya bukakan. Itu tandanya ada masalah. Maka saya mohon penjelasan tentang gadget itu di waktu yang lain. Jadi contohnya kita sudah tahu bahwa anak ini selalu mempassword dan kita nggak boleh. Terus kemudian handphonenya jauh, dia ajak diskusi sama anak. Sebenarnya apa sih pentingnya password itu? Dan sebenarnya di antara kita ini nggak ada yang disembunyikan, Le. Kalau kamu menyembunyikan dan itu tandanya ada hal yang busuk di dalam gadget itu. Dan tentu mama tidak akan memberikan fasilitas apapun kepada kamu. Kalau kamu di dalam handphonemu itu nggak ada masalah, sebenarnya kamu dengan mudah kamu buka. Nah, konteks itu harus dijelaskan kepada anak. Supaya apa? Dan itu harus dimulai dari orang tua dulu loh, membuka passwordnya. Ya, membuka. Kalau orang tuanya sendiri password anak nggak boleh lihat, tapi kita orang tua memaksa untuk itu,
maka orang tuanya sebenarnya bukan contoh yang baik. Maka saya mohon Bapak Ibu semuanya konteks ini diskusikan dengan santai, diskusikan dengan tenang supaya yang namanya anak-anak juga terhadap password itu mereka lebih mampu. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Jinan. Ini ada pertanyaan lagi dari wali murid ini. Kiat sukses menjadi single parent dengan 3 anak laki-laki. Mohon pencerahannya Ustadz. Oke, terima kasih. Kiat sukses menjadi single parent bagi anak laki-laki, saya berharap tahu yang tanya itu putra putri Ustadz. Sepertinya mama ini. Mama ya. Ya. Begini, saya berharap bahwa anak laki-laki 3 ini juga punya figur idola yang dari laki-laki. Saya berharap itu. Jangan sampai didominasi oleh ibunya. Saya senangnya 3 anak laki-laki itu bagus daripada 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Kenapa? Karena 1 anak laki-laki itu bingung dia akan menjadi contoh model, mencari model di keluarganya semuanya putri. Tapi bagi anak laki-laki ini, ya saya berharap ibu-ibu semuanya tentu cara mendidiknya juga lebih ke laki-lakian. Jadi contoh mamanya hal-hal yang memang sudah waktunya serahkan. Contoh kami ini anak saya di sekolah di Surabaya, saya Sidoarjo, ya saya naikkan bis. Cuma prosesnya bukan hanya sekedar naik bis sendiri, tidak. Kami awal-awal ngawal, ayo hari Sabtu nak kita ke Surabaya naik bis. Di situ ada orang tuanya, di situ ada anaknya. Setelah itu sudah dilepaskan dia mau sendiri dan berikan kesempatan untuk yang namanya mandiri di situ. Dan yang kedua, ibu yang anaknya laki-laki jangan terlalu cerewet-cerewet ya Bu ya. Jadi kalau nasihatnya tiri-tiri banyak enggak. Ya kadang-kadang sikap ibunya harus agak sedikit maco sedikit lah. Jadinya sedikit ngomong tapi tegas dan lain sebagainya. Dan memang sempurnanya carikan figur laki-laki untuk anak-anak ini ketika anak-anak ini masih kecil. Contoh mamanya mungkin suami, atau mungkin dari kakeknya, atau minta tolong yang namanya pada ustadznya. Ya, Ustadz, anak saya ini nggak punya bapak, saya single parent, tolong Ustadz di sekolah sering disapa ya anak ini. Biar dia itu juga progresnya itu juga semakin baik. Saya kira nggak masalah Bapak Ibu untuk kita mencoba untuk terus belajar di mana kita ini harus mendidik anak laki-laki walaupun itu begitu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Jinan. Ini sepertinya ada pertanyaan terakhir ini. Ya. Bagaimana kiat kita sebagai orang tua menjadi sahabat bagi anak yang pendiam, Ustadz? Jadi mungkin anaknya tertutup atau apa gitu. Bagaimana orang tua harus bersikap? Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Begini ya Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak tertutup pun sebenarnya masih bisa dibuka asal anak-anak ini merasa nyaman terhadap lawan bicaranya atau mitra bicaranya. Jadi semakin tertutup anak kita, maka betul-betul semakin hati-hati di dalam merespon apa yang diucapkan oleh anak itu. Jadilah pendengar yang baik, jadilah active listener di mana kita bisa menangkap emosi yang dibicarakan oleh anak, kita berempati dengan anak. Sediam-diam anak mesti ada waktu-waktu untuk berbicara. Iya toh. Jadi contoh mamanya, anak ini mau dibelikan spray untuk ranjang anaknya. Kan boleh sih orang tua nanya, Le,
mama ini mau membelikan yang namanya spray. Coba kamu pilih di antara 3 alternatif ini yang ada ini. Saya milih itu. Apa ya yang membuat kamu milih itu? Nah, jangan dimajukan dulu. Kalau mama milih yang ini, itu nggak bagus. Apa yang membuat kamu itu? Saya memilih ini karena sesuai dengan jiwa saya. Kita bisa tanya lagi, tolong dijelaskan apa kesesuaiannya dengan jiwa. Saya ini sukanya jiwa yang namanya tenang, mah. Dan spray ini dengan warna dan gambar ini menunjukkan ketenangan. Itu kan kesempatan untuk mendengar anak ngomong hal-hal yang sepele, yang sederhana. Spray saja. Jangan dominan. Kalau orang tua selalu dominan, pokoknya ini spray ini ya, menurut mama paling cocok, paling ini bagi kamu, kepribadian kamu. Ya, ngadepi mama seperti ini lebih baik diam, lebih aman, terkendali daripada ngadep. Ya, energinya, emosi, daripada itu menengah lebih selamat. Ya, saya mohon mama-mama berikan ruang, berikan kesempatan untuk anak ngomong kita. Bagaimana caranya? Beri kesempatan mereka untuk menyampaikan idenya, share ide, share keputusan. Tidak harus selalu orang tuanya yang memutuskan, tetapi berikan keputusan. Bulan ini kita akan makan 1 kali di luar. Apa ini yang kamu ingin mau? Mama dan Bapak nurut aja. Ini kan sesuai dengan ini. Saya pengen yang ini. Apa sih yang mendorong kamu pengen yang itu? Itu tentu adalah sesuatu yang berharga untuk diberi kesempatan anak itu. Dan itu adalah share keputusan dan share ide. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Jinan. Ini ada satu pertanyaan terakhir ini. Mohon maaf sebenarnya waktunya udah habis nih, tapi kayaknya menarik untuk dibahas ini. Sedikit saja Ustadz. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pacaran? Boleh nggak sih selama anak itu tahu batasannya? Monggo silakan dijawab. Terima kasih. Kalau saya sih, saya tidak setuju dengan pacaran, Ustadz. Iya. Ya. Loh, lalu bagaimana yang namanya berhubungan? Berhubungan harus basisnya adalah kebutuhan. Jadi kalau anak itu telepon kontak kepada temannya, ya basisnya saya membutuhkan informasi, saya membutuhkan buku, saya membutuhkan sharing dan lain sebagainya. Ya, tidak pacaran. Iya kan? Kenapa masalahnya? Di dalam pacaran itu ada filosofinya. Nah, filosofinya negatif. Ya, filosofinya negatif. Ada refreshing di situ, ada yang namanya share rasa cinta. Saya bayangkan kalau anak semenjak ini share rasa cinta, berarti dia nanti mudah menerima cinta dan mudah menolak cinta dong ke depannya. Saya kira itu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Jinan. Sepertinya kita sudah di penghujung acara ini. Sebenarnya terlalu cepat ini kayaknya. Mungkin kedepannya saya usul ke Pak Alim dan tim di sekolah. Mungkin 1,5 jam ya Ustadz ya. Sehingga komunikasinya itu lebih banyak. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Jinan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin penutup Ustadz, pesan yang ingin disampaikan kepada wali murid agar kita insya Allah benar-benar bisa mendidik, kalau di sekolah anak didik kita, kalau di rumah anak-anak kita menjadi generasi Islam yang berakhlak. Monggo silakan. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, rasanya ketika punya anak remaja ini betul-betul kita ini seperti di ujung tanduk ya. Dan rasanya kita tidak mampu mengawal semuanya oleh mereka. Maka saran saya Bapak Ibu, anak itu adalah titipan Allah. Ayo kita kembalikan kepada Allah. Doa sebanyak-banyak, ya Allah, karuniakanlah aku anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, aksina akibatahum fil umuri kulliha. Ya Allah,
berikan mereka akhlak yang baik. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi doa nggak boleh berhenti, Bapak Ibu. Kenapa masalahnya? Astagfirullahaladzim. Dalam kondisi iklim sekarang ini, rasanya kita ini, jika anak kita mulus-mulus, nggak ada masalah, itu udah top markotop, Bapak Ibu. Maka saran saya adalah doa, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Miftahul Jinan yang telah memberikan wawasan atau menambah pengetahuan untuk kita semua, untuk guru dan karyawan di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, dan juga wali murid kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan tema yang kita ambil hari ini, yaitu kiat mengawal generasi Islam yang berakhlak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Miftahul Jinan dan tim yang telah bersedia hadir sharing ilmu pengetahuan untuk kita semua. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu, setelah ini kita masih ada acara satu lagi, yaitu pemaparan tentang program-program sekolah. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan, nanti mungkin Pak Misbah bisa bantu menjawab, apakah ada program sekolah tentang edukasi pergaulan putra-putri. Nanti insya Allah bisa disampaikan mungkin oleh Pak Misbah. Pak Misbah, sudah bergabungkah dengan kita? Ya, Yali. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang program-program sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Misbah Nuruddin, SSI FF. Pada Pak Misbah, kami silakan. Mohon maaf Pak Fidoli, mungkin bisa co-hostnya Pak untuk share file. Oke, sebentar. Mas Hadi? Belum Pak Misbah? Oh, sudah, monggo. Ya, bentar ya Pak. Udah tampak Pak Fidoli? Sudah kelihatan, monggo Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Alim, Bapak Ketua IPAM, Pak Agus Setiono, Bapak Miftahul Jinan, Bapak Ibu Wali Murid, dan Bapak Ibu Wali Kelas, serta guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Mohon izin untuk memaparkan sosialisasi program sekolah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, program sekolah ini ada 3 bidang, ada kurikulum, AIKA, sama kesiswaan. Kami awali dulu dengan kurikulum. Untuk walas kelas 7 ada 6 orang Bapak Ibu. Ada Bu Bali 7A, ada Pak Fudoli 7B, Bu Yuli 7C, Bu Delila 7D, Bu Nilam 7E, dan Bu Ika 7F. Kemudian untuk wali kelas 8 ada Bu Ida 8A, Pak Arif Faizin 8B, Bu Warda 8C, kemudian ada Bu Sumi di 8D, Bu Atika 8E, dan Pak Rusdi di 8F. Kemudian untuk jenjang kelas 9, 9A, walasnya Pak Tibeng, 9B Pak Teguh, 9C Pak Mas Duki, Bu Foni di 9D, ada Ustadz Tomo 9E, Bu Niam 9F, Bu Ilmi 9G, dan Pak Alif di 9H. Bapak Ibu Wali kelas ini adalah yang garda terdepan dari kami Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah mungkin orang tua putra-putri kami kan panjenengan sedaya nggih, tapi kalau di sekolah itu orang tua bisa kami wakilkan dengan Bapak Ibu Wali kelas.
Ini Bapak Ibu. Kemudian lanjut untuk selanjutnya, ini tentang masih di kurikulum Bapak Ibu, tentang pembelajaran dan pembiasaan. Jadi jadwal kita untuk tiap hari Senin itu selang-seling ya Bapak Ibu, antara perwalian dengan upacara. Untuk perwaliannya di minggu genap, dan untuk upacaranya di minggu ganjil. Tapi mohon maaf, untuk upacara ini mungkin seandainya kalau ada PHBI atau PHBN untuk seperti tanggal 17 Agustus nanti, itu kan jatuh di hari Rabu. Berarti mungkin hari Seninnya tidak upacara Bapak Ibu. Mungkin nanti diganti di hari Rabunya. Jadi hari Senin tanggal 15 itu nanti tetap ada perwalian. Jadi itu untuk seperti itu di bulan-bulan berikutnya apabila ada peringatan Hari Besar Nasional atau peringatan Hari Besar Islam gitu. Kemudian untuk kultum dan literasi ini ada di hari Selasa. Jadi kultum ini nanti anak-anak bisa ditunjuk sebagai petugas-petugas kultumnya. Ada yang sebagai MC, ada yang membawa materi kultum, baik secara pakai menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Kemudian ada yang membaca Quran, baik terjemahan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Itu ada di hari Selasa. Literasi ini nanti ada dua literasinya. Nanti ada literasi numerik sama literasi yang sifatnya kebahasaan. Ditambah nanti ada sains, kemudian ada karakter. Kemudian untuk BTA ini ada perubahan frekuensi Bapak Ibu. Untuk di tapel lalu, BTA itu hanya satu meeting atau satu kali pertemuan dalam seminggu. Tapi untuk tapel ini di tahun 22 sampai 23 ini itu ada tiga pertemuan dalam satu minggu. Jadi ada penambahan JP dari 2 JP menjadi 6 JP. Jadi untuk frekuensi ngajinya anak-anak ini kami tambah Bapak Ibu untuk tahun pelajaran ini. Kemudian yang berikutnya untuk kegiatan proses belajar mengajarnya, ini anak-anak kan kemarin start untuk yang kelas 7 di 18 Juli, sedangkan kelas 8-9 itu mulai efektif itu tanggal 25. Jadi diikuti oleh 789 mulai efektif pembelajaran di tanggal 25. Kemudian untuk ulangan hariannya atau istilahnya PH, penilaian harian, itu minimal 2 kali dalam 3 bulan. Nah insya Allah nanti setelah 3 bulan kan ada rapat sisipan. Berarti rapat sisipan itu nanti Bapak Ibu bisa ngecek, itu per mapel itu harusnya sudah melakukan 2 kali ulangan harian atau PH. Itu kalau di kurikulum Merdeka itu ada tes formatifnya. Sama kalau misalkan ulangan harian, ulangan blok, nanti ada tes sumatifnya. Ya minimal 2 kali tes sumatif. Gitu. Untuk yang kelas 7 yang kurikulum Merdeka. Kemudian untuk PTS, insya Allah di semester gasal akan dilaksanakan bulan Oktober, sedangkan di semester genap, insya Allah dilaksanakan di bulan Februari. Sedangkan untuk PAS, penilaian akhir semester, untuk semester gasal insya Allah di bulan Desember dan semester genapnya di bulan Mei. Kemudian yang ketiga tentang pembagian rapot. Untuk rapot sisipan di semester gasal itu insya Allah bulan Oktober dan di semester genap di bulan Maret. Sedangkan rapot akhir semester itu semester gasal di bulan Desember dan semester genap di bulan Juni. Untuk kenaikan kelasnya ini kurang lebih bulan Juni Bapak itu. Dengan kelulusan untuk kelas 9. Ini kenapa kok tanggal-tanggalnya belum? Karena nanti estimasi saja Bapak Ibu, menunggu kepastian dari Dispendik Kota Surabaya. Kemudian yang KTS, ini kegiatan tengah semester yang tahun lalu ada di 3 tempat. Ada di Tisot, Prigen, kemudian ada di Jatimpak, Batu, sama ada di Agrumulia, Prigen juga untuk yang kelas 8. Jadi anak-anak insya Allah akan mengalami pengalaman belajar di luar di kegiatan tengah semester ini Bapak Ibu. 3 kelas dalam 1 hari, berangkat mulai pagi jam 6, nanti pulang sekitar jam 17 sore, atau lambat-lambat pukul habis maghrib lah sampai sini. Kemudian ini tentang program untuk 3 jenjang. Ini
pembinaan P5 ini program baru Bapak Ibu, karena di SPEMA ini kan tahun ini menerapkan kurikulum baru, kurikulum merdeka untuk kelas 7. Jadi nanti ini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Insya Allah nanti ini akan dilaksanakan di bulan Oktober Bapak Ibu. Sedangkan pamerannya, ini anak-anak dituntut untuk membuat proyek dan nanti di exhibition, nanti dipamerkan. Nanti insya Allah pamerannya bareng sama anak kelas 9 waktu ujian praktek, kemudian nanti kita pamerkan seluruh produk-produk yang ada di proyek P5 sama yang ada di ujian praktek kelas 9, insya Allah di bulan Februari 2023, sedangkan pembinaannya di bulan Oktober November 2022. Kemudian untuk yang kelas 8, ini sudah berjalan Bapak Ibu pembinaan AKM. AKM itu istilah tahun-tahun lalu, sedangkan tahun sekarang itu diistilahkan dengan AN, asesmen nasional. Kalau AKM itu asesmen kompetensi minimal, sebenarnya sama, kegiatannya sama juga, cuman istilahnya aja yang tiap tahun biasanya Dispendik dan Kemendikbud itu memberikan istilah-istilah yang berbeda-beda. Pembinaannya sudah start Agustus, sejak tanggal 1 Agustus kemarin Bapak Ibu, insya Allah nanti sampai September. Pembinaan ini 2 bulan, kemudian pelaksanaan asesmennya insya Allah tanggal 19 sampai 22 September 2022. Kemudian yang ketiga ini program untuk kelas 9, ini insya Allah dimulai bulan November Bapak Ibu, nanti kita tunggu dulu, kita tuntaskan dulu materinya anak-anak. Setiap tahun itu kita punya target di semester 1, itu materi semua kelas 9 harus tuntas. Dari semester 1 sampai semester 6. Jadi nanti tinggal pembinaan saja di November itu, sama tryout juga, setiap bulan ada 1 tryout, sampai di bulan Maret 2023. Kemudian simulasi ini bisa 1 kali 2 kali di bulan Maret, kemudian ujian praktek bulan Februari, kemudian endingnya di ujian sekolah bulan April tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi persiapan untuk kelas 9 ini tidak bisa mungkin secara ujuk-ujuk gitu atau dadak-dadak gitu. Jadi harus di planning 6 bulan sebelumnya. Oleh karena itu nanti November kita adakan pembinaan untuk kelas 9. Kemudian untuk AIK, bidang yang kedua tentang Islam dan Kemuhammadiyaan. Ini ada program Tartil Quran. Tartil ini BTA Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kaur Bidang AIK, Islam dan Kemuhammadiyaan, Pak Syafiur Rahman. Kemudian nanti ada program Tahfizul Quran. Jadi nanti hafalan Quran. Kalau tartil itu ada tahsin, nanti dijelaskan semuanya oleh Pak Syafiq. Jadi anak-anak kita itu masih ada beberapa siswa yang masih ngajinya itu masih perlu dibina secara benar-benar intensif gitu. Tapi sudah ada yang sudah bagus bacaannya, tinggal nanti memperbaiki bacaan sama nanti ada hafalan-hafalan di tahfizul Quran. Kemudian ada sholat duha, duhur, dan asar Bapak Ibu. Kemudian ada drill hafalan Quran juga di 30. Jadi sebelum sholat duha, anak-anak di drill juz 30 Bapak Ibu. Kemudian sebelum sholat duhur itu ada juga drill untuk hafalan 40 hadis pilihan untuk anak-anak. Kemudian sebelum asar itu juga ada drill untuk hafalan 30 doa harian Bapak Ibu. Jadi setiap sholat itu sebelum sholat kita drill anak-anak untuk hafalan Quran, hadis, sama doa-doa harian. Kemudian untuk pembinaan karakter ada khutbah Jumat, ini ada beberapa Jumat, nanti yang Jumat harus anak-anak Bapak Ibu. Kemudian ada kultum yang tadi itu, kemudian kumil lail, ada sholat malam Bapak Ibu yang dulu dilakukan secara online, mungkin untuk tapel ini kita adakan secara offline ya, PTM untuk yang kumil lail. Kemudian nanti di bulan Ramadan ada sparkling Ramadan, semarak di bulan Ramadan. Kemudian ada pengajian kelas ini setiap hari Sabtu Bapak Ibu. Nanti gantian berturut-turut, misalnya mulai dari 9A, B, C sampai 9A, nanti lanjut ke kelas 8, 8A sampai 8F, kemudian seterusnya sampai kelas 7A sampai dengan 7E gitu. Setiap Sabtu kita adakan pengajian kelas. Kemudian ada Rabu sedekah, yaitu ada pekan Birrul Walidain.
Terus terakhir ada azan dan zikir. Ini anak-anak ini nanti setiap sholat nanti anak-anak sebagai petugasnya. Kemudian ada pengkaderan, ada BADA, kemudian dai muda spema. Ini semuanya ada seleksinya Bapak Ibu. Untuk dai muda spema ini sudah terseleksi juga. Ada beberapa puluh anak yang jadi duta untuk dai muda spema. Kemudian ada remaja masjid sholat juga. Itu nanti ada daurah akhlak. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Syafiq lebih lanjutnya, lebih detailnya. Kemudian yang ketiga ada bidang kesiswaan. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama ada tanggung jawab mandiri. Nah ini anak-anak ini harus minimal 75% harus hadir Bapak Ibu di PTM. Nanti ada rekapannya setiap bulan, setiap minggu Sabtu ketiga. Nanti ada rapat wali kelas, dan setiap hari di grup info guru, di grup balas juga, nanti ada rekapan siswa-siswa yang tidak masuk Bapak Ibu. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, walas itu adalah orang yang pertama kali berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kalau ada apa-apa, anaknya sakit atau minta izin ada tanding, lomba atau apa, itu pasti wali kelas mengetahui terlebih dahulu. Dan setiap hari wali kelas pasti update anak saya yang tidak masuk untuk hari ini gitu. Karena ini gitu. Jadi tiap hari ada rekapannya Bapak Ibu, nanti yang 1 bulan sekali baru nanti kita bahas di rapat wali kelas. Yang kedua ada ekstrakurikuler, ada 20 macam ekstrakurikuler. Ini tujuannya untuk pengembangan bakat dan minat siswa Bapak Ibu. Nanti jadwalnya akan di-share di minggu depan, nanti pembina ekstranya minggu depan dirapatkan. Nanti baru pelaksanaannya sekitar Agustus minggu ketiga Bapak Ibu. Setelah kami kumpulkan pembina ekstranya di minggu depan. Kemudian ada berbagai macam kegiatan untuk kesiswaan. Ada LDKS, ini insya Allah di bulan November, Oktober, November. Jadi ada pengkaderan untuk anak-anak IPM. Setiap tahun pasti ganti Bapak Ibu. Nah, nanti diklatnya itu ada di LDKS ini. Kemudian untuk HW Camp kelas 7, ini salah satu bidang ekstra yang wajib Bapak Ibu. Jadi 10 waton, nanti ada campnya. Jadi anak-anak benar-benar dari teori-teori selama sekian bulan itu nanti kita praktekkan di HW Camp ini. Anak-anak benar-benar mandiri. Nanti anak-anak mendirikan tenda sendiri, masak sendiri. Nanti mereka juga ada pelatihan-pelatihan di api unggunnya, harus menampilkan kreasi-kreasi sendiri. Semua nanti diasah kreativitas dan semua kemampuan tentang kemandirian anak-anak, tanggung jawab dan lain-lain. Kemudian ada lomba-lomba akademik dan non-akademik. Ini sudah banyak Bapak Ibu. Nanti kalau ada lomba-lomba kita insya Allah akan ikutin. Jadi kita update terus setiap ada prestasi. Nanti medsos Bapak Ibu pasti nanti juga ada menampilkan anak-anak tentang lomba-lomba ini Bapak Ibu. Kemudian ada class meet. Nah, class meet ini biasanya pas waktu ujian-ujian akhir semester Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gurunya mengolah nilai dalam waktu seminggu itu menjelang rapotan. Nanti anak-anak ini ada lomba-lomba Bapak Ibu, class meet untuk mengisi remedial teaching dan pengayaan itu bagi mereka yang tidak mengikuti remedial pengayaan bisa mengikuti class meet gitu. Tapi kalau anak-anak yang ikut kalau sudah menuntaskan remedi dan pengayaannya nanti bisa ikut class meet juga gitu. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional dan Islam tadi sudah kami jelaskan. Kemudian ada home visit Bapak Ibu. Ini kenapa kok ada jadwal yang tidak terjadwal, tetapi ada yang juga yang terjadwal. Sebenarnya pihak BK dan wali kelas sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Jadi BK itu insya Allah ada jadwal sendiri untuk pendampingan anak-anak. Jadi 1 hari ini harus komunikasi dengan 5-6 wali murid gitu dan anak-anak gitu di luar PBM gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala-kendala tertentu seperti keadaan sekarang Bapak Ibu di Dispendi Kota Surabaya juga pernah menyarankan juga bagi anak-anak yang misalnya sakitnya sudah terlalu banyak, mohon maaf ya, mungkin 3 hari ke atas, 7 hari gitu. Nanti kami pihak sekolah akan melakukan home visit, itu pun juga atas seizin pihak
orang tua gitu. Jadi insya Allah komunikasi kita dengan orang tua, anak-anak itu insya Allah tidak akan mengalami kendala yang sampai jauh gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita tetap kalau ada jadwal maupun tidak ada jadwal, ada kendala-kendala tertentu, nanti wali kelas, BK, dan tim ketertiban, mungkin kalau sudah ada tahap-tahap yang terakhir, mungkin pihak pimpinan juga ikut ke home visit ke rumahnya anak-anak. Yang terakhir tentang disiplin Bapak Ibu. Jadi ini flowchart-nya untuk anak-anak. Kalau misalnya melanggar ada kedisiplinan siswa, ada laporan dari guru mapel, misalkan nggak masuk atau ada pelanggaran tertentu, ada poin-poin yang dilanggar, itu nanti ada laporan. Kemudian kita berikan peringatan Bapak Ibu. Itu maksimal 3 kali. Kalau patuh ya sudah tidak diberikan poin. Kalau tidak patuh, maka nanti ada pemanggilan, kemudian ada mengisi jurnal. Jurnal itu ditunggu selama 1 minggu. Nanti jurnal itu akan diserahkan ke tiap-tiap kelas, direkap oleh wali kelas. Kemudian nanti wali kelas yang akan melakukan pendekatan Bapak Ibu ke anak-anak yang mohon maaf ya, ini perlu pembinaan ekstra gitu. Nanti kalau sudah pelanggarannya ringan, ya sudah ditangani wali kelas, selesai. Kalau misalnya pelanggarannya berat Bapak Ibu, nanti wali kelas itu akan koordinasi dengan guru BK, Wakasek dan Wakasek kesiswaan dan kepala sekolah. Apa nanti tindak lanjut dan kebijakan yang akan ditempuh apabila kalau ada pelanggaran berat seperti yang nanti akan kita tangani. Kemudian nanti ada rapat tingkat wali kelas, kemudian ada punishment-nya nanti menyesuaikan juga. Ini pun juga nanti tetap ada pemanggilan-pemanggilan dari orang tua. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf kalau mungkin terlalu banyak. Punten, saya kembalikan dulu ke Pak Budoli. Terima kasih Pak Budoli, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbah atas paparan tentang sosialisasi program sekolah. Ini masih ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Pak Misbah, ini ada beberapa pertanyaan dari wali murid. Ini saya coba untuk rangkum, mungkin satu pertanyaan, mungkin satu jawaban ya Pak Misbah, takut lupa. Ini ada wali murid yang tanya Pak Misbah, ini COVID lagi meningkat, tiap kelas itu ada aja yang sakit katanya. Jika misalnya ada yang positif, apakah sekolah nggak menyediakan hybrid Pak Misbah? Sehingga anak-anak yang positif itu nggak ketinggalan pelajaran. Monggo dijawab Pak Misbah. Mohon maaf Pak Budoli, mungkin hybrid ya. Hybrid, mungkin iya. Sarpras Pak Panci, mohon Oh, mungkin Panci, ada monggo masukan silakan. atau ya. Monggo. Pak Panci sudah bergabungkah dengan kita? Ini di sekolah lain sudah banyak yang online ini Pak Panci katanya. Kenapa di sekolah kita belum ada langkah-langkah antisipasinya? Monggo. Oke. Gambarnya agak miring Pak Panci. Tidak pas ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu wali murid. Jadi COVID ini memang seperti datang nggak diundang, pulang nggak. Jadi pada saat kita sudah merasa siap untuk tatap muka dan anak-anak sudah mulai nyaman, kemudian tiba-tiba muncul kembali. Dan munculnya memang mungkin untuk yang kali ini tetap cepat dan tetap menularnya juga dengan cepat, tetapi insya Allah kondisinya tidak seberbahaya yang sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi kemarin kami sudah berpikir panjang, sudah rapat juga, dan kami sedang menyiapkan. Jadi hybrid ini bisa akan dipakai lagi nanti setelah pihak pemerintah mengatakan siap untuk misalnya PTM 50%, 50% lagi. Sementara ini yang kami dapat dari Dignas adalah PTM berjalan seperti biasa,
tetap dengan pengetatan di prokes sekolah. Kemudian juga segera mengetahui dengan jelas putra-putrinya, anak didiknya yang batuk pilek sudah agak berat, itu diminta untuk istirahat di rumah. Insya Allah nanti Bapak Ibu, karena ini sudah semakin banyak dan kami juga belum menemukan apakah kondisi 7,5% yang tidak masuk dalam 2-3 hari terakhir itu semuanya positif COVID atau ada yang lain. Karena peraturan Menteri yang terbaru adalah 5% positif COVID itu sudah harus diambil kebijakan yang berbeda. Nah, kami menawarkan ke panjenengan semua, kalau memang panjenengan berkenan, insya Allah minggu depan kami akan menggandeng Puskesmas Pucang Sewu, Bapak Ibu, untuk melihat apakah seluruh siswa kita ada yang positif atau tidak. Nah, karena hasil itu juga nanti yang akan mempengaruhi apakah pembelajaran dirubah menjadi hybrid atau tetap tatap muka. Nah, untuk sementara kami juga sudah menyiapkan skenario yang lainnya. Dalam artian ada banyak masukan dari para Bapak Ibu dan juga wali kelas, Bapak Ibu guru, tentang kondisi anak-anak. Bentar Bapak Ibu, ada telepon masuk. Mohon maaf. Jadi begitu Bapak Ibu, kondisinya sementara begitu, kami selalu memantau ini. Jadi nanti mungkin akan disiapkan link dalam 1-2 hari Senin Selasa. Apakah panjenengan semua kerso untuk di swab putra-putrinya yang ada di skema semua untuk memastikan apakah sudah melampaui ambang batas 5% yang diizinkan oleh oleh kementerian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, 5% itu dari total semua, Bu. Jadi bukan diambil dari masing-masing kelas, tapi 5% itu dari total semua siswa di sekolah. Yang saya baca dari peraturan menteri seperti itu. Bukan per rombel lagi sudah, tapi sudah keseluruhan rombel. 5%-nya itu begitu. Nah, memang di 2-3 hari ini sudah di angka 35-40 anak-anak yang tidak masuk, tapi kan belum pasti itu. Batuk pileknya juga mungkin 3 hari bisa sembuh, dan itu juga bukan COVID. Nah, ini butuh kepastian, karena memang hanya satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan tracing melalui swab. Sampun khawatir hybrid nanti kami siapkan. Jadi kalau memang hasil swab minggu depan itu akan berpengaruh banyak ke komposisi putra-putri panjenengan semua dan anak-anak kita akan siapkan segera hybrid atau bahkan mungkin daring. Nanti kita lihat. Oke. Ya, sementara itu Pak Kudoli. Ya, makasih Pak Anci. Pak Misbah, saya ke pertanyaan berikutnya ini. Ada wali murid yang tanya tentang jadwal HW jam 6 katanya terlalu pagi Pak Misbah. Monggo. Pak Misbah atau Pak Anci yang mau menjawab, silakan. Ya, Pak Kudoli. Oke, monggo silakan Pak Misbah. Ya, seperti yang disampaikan Pak Anci tadi, jadi mungkin untuk PTM itu mohon maaf Bapak Ibu, jadi karena seperti kondisi tadi, mungkin mohon maaf kita tetap memfasilitasi tentang pembelajaran daring. Apakah itu pakai hybrid atau pakai kembali lagi seperti tahun yang lalu menggunakan Teams. Kalau hybrid itu kan di akhir tapel tahun lalu ya, Bapak Ibu, sekitar 6 bulan yang lalu menggunakan hybrid. Jadi yang jelas nanti sejak hari Minggu sudah kita fasilitasi akunnya anak-anak di Teams itu sudah kita bentuk yang kelas 7. Kemudian akun yang kelas 8 sama kelas 9 udah di-rename. Yang dulu kelas 7 sudah di-rename jadi kelas 8 dan kelas 8 sudah di-rename jadi kelas 9. Jadi kalau ketika kita udah start menggunakan Teams gitu ya, Teams. Jadi insya Allah sudah siap. Nah, cuman
kan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendikbud, Bapak Ibu, kalau pembelajaran daring itu loss learning, loss teaching-nya itu bisa sampai 4 bulan, 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi kalau literasi numerik itu bisa sampai ketertinggalnya loss-nya itu 6 bulan. Kalau yang kebahasaan itu dan umum itu bisa sampai 4 bulan. Jadi sebaik-baik pembelajaran daring, sebagus-bagus pembelajaran daring, itu masih lebih baik pembelajaran PTM, tatap muka gitu. Jadi ya mungkin kami pihak sekolah akan mereschedule ulang penjadwalan itu, Bapak Ibu. Jadi yang alokasi per JP-nya itu 40 mula-mula 40 menit. Mungkin nanti mohon maaf kita reduksi nggih Bapak Ibu sekitar 5 menitan. Jadi nanti insya Allah untuk pengumuman jadwal ulangnya mungkin di minggu depan. Jadi insya Allah di berikutnya, pembelajaran berikutnya itu 1:30 insya Allah sudah selesai, Pak. Cuman kan ada resikonya, Pak Budoli dan Bapak Ibu. Nanti kan pasti sholat asarnya itu loh Bapak Ibu. Yang semula-mula kita jadwalkan untuk 600 lebih siswa itu, kemungkinan nanti sholat asarnya itu diikuti oleh anak-anak yang masih ada di sekolah gitu. Nah, untuk reschedule jadwal untuk HW itu nanti kami berikan jadwal ulang, insya Allah di hari Rabu, Pak Budoli. Jadi, nah itu lagi sayangnya nanti sholat duhanya berkurang, Bapak Ibu, yang mula-mula 3 kali dalam seminggu, nanti jadi 2 kali. Kemudian untuk ekstra-ekstra yang lain juga menyesuaikan, yang mula-mula jadwalnya sampai sore, yang mulai 15.15, mungkin nanti bisa start di jam 14.30. Nanti setelah jadwal itu nanti kita gedok dan kita edarkan ke wali murid dan anak-anak, mungkin di minggu depan. Itu mungkin Pak Budoli. Berarti nggak jadi jam 6 ini Pak Misbah ya? Ini saya tadi wali murid bilang ini sudah kami tunggu-tunggu jawabannya katanya. Oke, baik Bapak Ibu ya, ditunggu insya Allah. Hari apa Pak Misbah? Mungkin ada informasi tentang perubahan jadwal HW? Hari Rabu. Mungkin Bu Nana bisa nambahkan, Bu Nana? Iya. Silakan. Pak Budoli, untuk HW-nya ini kan memang di agenda awal kan di hari Jumat jam 6 pagi. Jam 6 sampai jam 7. Mempertimbangkan karena paginya ini tadi akhirnya kita rapatkan kembali, kita ulang untuk ini ya, jadwal kegiatan HW-nya dijadwalkan di hari Rabu itu jam 6.30, jam 6:30 sampai jam 7:30. Jadi untuk kelas 7 yang tadinya ada jadwal sholat duha di hari Rabu itu kita ganti dengan kegiatan HW seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Misbah, Bu Nana. Pak Misbah, ini ada pertanyaan lagi dari wali murid. Ini ada jadwal ekskul yang crash dengan AKM. Monggo Pak Misbah dibantu jawab. Untuk AKM ini kan pembinaannya kelas 8 Pak Budoli. Jadi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf banget untuk yang kelas 8 ini itu sampai September itu mohon untuk pembinaan AKM-nya diikutin. Cuman biar nanti sama-sama bisa jalan semua, nanti anak-anak yang kelas 8 itu AKM dulu, terus setelah AKM baru ikut ekstra, gitu Pak Budoli. Kan ekstra itu bisa sampai 2 jam atau 2 jam lebih. Anak-anak itu kalau udah basket, futsal itu malah nambah-nambah jam. Kami kalau pulang-pulang maghrib atau 6:30 itu anak-anak masih baru selesai, baru bersih diri, kemudian nunggu jemputan gitu. Jadi anak-anak kalau sudah psikomotornya atau diasah terus gerak-gerak itu sudah lupa jam Bapak Ibu. Tapi mungkin nggak sampai malam Pak Budoli, nanti kan 1:30 udah selesai. Jadi mungkin seperti itulah. Jadi ngikut dulu selama 2 bulan ini, kan masih ada 10 bulan ke depan untuk sampai finish di kenaikan kelas untuk ekstranya pembinaan bakat dan minatnya. Gitu Pak Budoli. Ngapunten, mohon maaf. Terima kasih Pak Misbah. Ini ada pertanyaan lagi dari wali murid. Apakah ada pembinaan lomba akademik secara rutin yang dilaksanakan oleh sekolah? Pak Misbah, monggo silakan dijawab. Bu Nana atau saya? Bu Nana? Monggo silakan. Ya, jadi Pak Budoli nanti ini minggu depan itu kan kami kumpulkan pembina-pembina ekstranya, baik ekstra yang akademik maupun yang non akademik. Nah, nanti insya Allah ada jadwal untuk yang akademik pembinaannya rutin
1 minggu sekali atau 1 minggu dua kali. Kan ini kita rencanakan untuk pembinaannya itu tidak hanya dari internal saya Pak Budoli, tapi untuk yang eksternal itu mungkin kalau 1 minggu sekali tidak bisa, mungkin pada saat event-event lomba itu nanti kita datangkan dari pihak luar, baik ya tergantung lombanya nanti. Kalau biasanya numerika itu dari Jakarta yang Pak Ridwan itu ya. Tapi kalau Olimpiade Sains, Maths gitu nanti bisa dari UNESA, bisa dari ITS gitu. Nah, untuk pembinaan yang kontinu tiap meeting, pertemuan itu bisa dari guru-guru kami. Gitu Pak Uzuli, nanti ada Ya. jadwal kok. Ada Oke, jadwalnya. terima kasih Terima Pak kasih. Misbah. Saya agak ngebut ini Pak Misbah. Pak Saya Budoli, pertanyaannya sedikit banyak boleh? ini. Oke, silakan. Oke, untuk lomba-lomba sebetulnya sudah mulai Pak Budoli, baik itu akademik ataupun non akademik. Akademik itu seperti kemarin tuh ada menurut kita Clarissa itu sudah berprestasi, dia ikut lomba 4 mapel. Ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris dan semuanya menang, semuanya. Kemudian persiapan kebetulan Pak Misbah juga sudah mulai ini ya, merangkul teman-teman di tim sains karena sebentar lagi juga ada lomba untuk sains. Kemudian yang non akademik ini sudah kemarin Pak Suci, alhamdulillah semua anak-anak kita juga dapat juara 1, juara 2, juara 3 dari 9 peserta semuanya menang semua. Kemudian dalam waktu dekat ada lomba ini ya DBL basket, termasuk ada ya sementara itu dulu. Jadi insya Allah untuk akademik ataupun non akademik tetap kita kembangkan untuk prestasi anak-anak di SPEMA seperti itu. Oke, terima kasih Pak Misbah. Ini ada pertanyaan lagi, sepertinya dari wali murid kelas 9 ini. Sistem masuk SMA Pak Misbah, apakah masih zonasi dan menggunakan nilai rapot? Monggo dijawab. Hampir tiap tahun sama Pak Budoli. Jadi nanti ada tahapan-tahapan, ada 5 tahap nanti. Ada biasanya yang pertama yang tapel kemarin itu nanti ada nilai, jadi R1 sampai R5, R1, R5 itu nilai rapot, semester 1 sampai semester 5. Nah, nanti ada itu dulu, jadi peringkat dari nilai R5 itu, baik untuk yang SMA negeri maupun SMK negeri. Nah, kemudian baru tahap berikutnya ada zonasi. Nah, setelah zonasi nanti ada afirmasi yang dari tugas orang tua, kemudian ada yang karena MBR itu ada tahapan-tahapan sendiri gitu. Nah, setelah itu baru nanti yang terakhir dari SMKN nanti itu yang nilai untuk ujian sekolah. Nah, untuk panduan PPDB, Juknis PPD tahun kemarin, nanti akan kami share di Wala 9 ya, Pak Budoli. Biar nanti Wala 9 nanti nge-share ke grup orang tua maupun murid untuk Juknis PPDB SMA Tapel yang kemarin itu. Insya Allah kurang lebih seperti itulah untuk tahun depan. Jadi nanti kita punya ancang-ancang di tahun ini, apakah nanti bagaimana untuk menyiapkan PPDB SMA di negeri Jawa Timur. Gitu ya Pak Udoli. Oke, terima kasih Pak Misbah. Termasuk materi PowerPoint hari ini sepertinya udah di-share di grup wali kelas ya Pak Misbah? Udah di-share di grup Walas. Bapak Ibu yang ketinggalan atau mungkin ingin melihat lagi, insya Allah nanti di-share melalui wali kelas masing-masing. Ini sudah mau maghrib Pak Misbah, insya Allah saya percepat. Ini ada satu pertanyaan lagi tentang ini. Apakah di SPEMA itu ada edukasi pergaulan putra-putri, aturan tentang pacaran? Ini kayaknya wilayahnya Bu Nana ini kayaknya. Monggo Bu Nana. Mikrofonnya Bu Nana. Oke, terkait dengan masalah pacaran Bapak Ibu, memang kalau yang namanya SMP itu kan anak-anak sudah ada ketertarikan pada lawan jenis. Nah, itu adalah hal yang wajar. Kalau mereka tidak tertarik pada lawan jenis itu malah sesuatu yang bermasalah di situ. Nah, bagaimana dengan pacaran? Kami sepakat untuk di SMP Muhammadiyah 5 memang tidak diizinkan pacaran. Ada beberapa memang siswa-siswi yang kita proses ketika kita tahu pacaran dan memang gaya pacarannya sudah melebihi batas atau norma agama ataupun norma masyarakat. Untuk edukasi tetap kita adakan dan itu insidental sifatnya karena biasanya kita langsung masuk ke kelas-kelas. Untuk yang sifatnya yang global secara keseluruhan memang
belum, tapi saat ini tetap ada informasi terkait dengan pergaulan lawan jenis itu kita sampaikan di kelas-kelas seperti itu, Pak Fudoli. Oke, gitu aja. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi untuk program SMA Negeri Favorit. Apakah ada pemrograman dari sekolah? Oh ini, monggo Pak Misbah. Ya Pak Budali. Jadi ini tampak ya Pak Budali yang Kelihatan Pak 3 Misbah. tahun Monggo. Ya, nilai 3 tahun ujian sekolah terakhir. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi kita tetap benar-benar hati-hati dengan nilainya anak-anak. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan untuk yang 19-20 itu nilai ujian sekolahnya untuk agama Islam 86, PKN 86, terus kita rata-rata 85, sedangkan tahun berikutnya 94, kemudian tahun yang barusan yang kemarin itu 95. Sedangkan untuk persebaran alumni, Bapak Ibu, ini tampak ya Pak Budoli. Kelihatan. Jadi kebanyakan anak-anak kita itu ya Semamda, 5 meter dari kita ini dekat ini itu ada yang sampai 62%. Ini 9A, 9B itu segitu. Untuk yang 9G kemarin dikit 37%. Kenapa kok dikit? Karena 9G itu banyak yang keterima di negeri, baik itu di SMA maupun di SMK. Nah, untuk yang di negeri Bapak itu bisa sampai satu kelas itu bisa sampai 48%. Jadi 48% itu masuk di SMA negeri dan SMK dan man negeri. Sisanya enggak banyak Bapak Ibu di SMA swasta lain. Swasta lain ini 11% itu bisa cuma 3 orang di antara 27 orang dalam satu kelas gitu. Dikit yang masuk SMA swasta yang lain, termasuk yang boarding school itu yang mondok-mondok itu. Ini perinciannya untuk di SMA Negeri 1 ada 10 orang, ada SMA Negeri 2 3 orang, SMA 5-nya 2 orang Bapak Ibu, SMA 16 7 orang, di SMK Negeri 1 ada 3 orang Bapak Ibu, terus ada SMA 6, ini SMK yang keputrian Bapak Ibu, itu ada 2 orang dan seterusnya. Ada yang Madrasah Aliyah Negeri itu 2 orang. Jadi insya Allah Pak Hudoli seperti yang saya sampaikan tadi, nanti di bulan November ada pembinaan anak-anak, ada tryout tiap bulan kita pantau. Nanti soal-soal ujian sekolah tetap dengan Suprayon. Yang buat itu biasanya MKKS Surabaya Timur dan Kota Surabaya dari Dignas. Nanti baru di breakdown soal-soal itu di Suprayon. Nah, Suprayon nanti menghasilkan 3 paket. Nanti itu diserahkan sepenuhnya di pihak sekolah. Pakai paket yang mana. Nah, nanti kita kumpulkan dulu guru-guru tiap mapel, kita share, kita telaah soal-soal dari MKKS Surabaya dan Suprayon itu mana yang sekiranya layak untuk sekolah kita. Baru nanti kita treatmentkan ke tryout anak-anak, biar anak-anak terbiasa dengan soal-soal itu. Endingnya nanti kita siapkan, terus nanti ada pembinaan mental anak-anak juga dari BK untuk persiapan menjelang ujian sekolah. Itu dulu Pak Fudoli mungkin. Terima kasih Pak Misbah atas informasinya. Sepertinya ini udah mau maghrib ya Pak Misbah ya. Insya Allah mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Wali Murid yang mungkin belum tersampaikan, insya Allah nanti bisa melalui wali kelas masing-masing, nanti diteruskan ke Pak Misbah, Pak Anci ataupun ke Pak Alim ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada acara kita sore hari ini. Terima kasih Pak Agus, Ketua Komite, kemudian semuanya yang sudah terlibat pada acara kita pada hari ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah sekolah secara terbuka siap untuk menerima pertanyaan dan memberikan respon insya Allah yang baik. Demikian Bapak Ibu acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Budoli. Terima kasih Pak Ki. Sama-sama Pak Budoli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Budoli. Oke, Pak Sabi. Semua panitia yang terlibat, Mas Temuan, Bapak Wali Murid, Bapak Murid.